ini kalau di setiap kota di Israel itu memang ada bom shelter ya Pak ya? Iya, Pasti ada. bukan setiap kota, biasanya setiap satu RT malah. Oh, berarti banyak banget dong ya? Apa Banget. jumlahnya? Iya, Oh. setiap RT itu. Dan itu, sorry, kalau ini saya penasaran, itu ukurannya berapa kali berapa meter sih? Ya, itu kan setiap Segede rumah. rumah satu komplek perumahan itu kan, bawahnya ada Ya. bunkernya. Nah, Oh iya satu RT, jadi kalau ya nggak tahu berapa kali berapa meter ya, saya belum pernah masuk. Tapi itu pokoknya dari seluruh Israel, di seluruh pemukiman Yahudi dan yang resmi ya, pokoknya yang resmi itu selalu ada ya. bunkernya di bawahnya. Oh, jadi dari Pak Paul selama di Israel belum pernah ibaratnya lah ada serangan roket gitu ya? Nggak pernah, belum pernah sampai Oh, harus belum ya? di bunker ya, belum pernah. Baik, baik. Tapi kalau kayak tadi yang Netanyahu lari-lari itu memang wajib. Jadi begitu ada sirene itu memang wajib. Ya. Itu diwajibkan. Sama seperti kalau di Belanda nih ya, tiap hari Senin kita ada sirine latihan handphone kita tuh tiap hari Senin. Indonesia nggak ada ya Nah, peringatan gitu jarang ya. Kita di Belanda itu nah, setiap hari Senin ada sirine. kalau kalau misalkan pagi sampai sore oke lah Pak, cepet responnya. Nah, kalau kalau kita lagi tidur gimana tuh Pak? Makanya satu RT bunkernya. Jadi Iya, begitu maksud saya ada kalau lagi bunyi, tidur mereka gitu. lari semua ke bunker itu. Ya artinya harus aware gitu ya kalau ada sirene gitu ya. Kan kalau misalnya nih lagi aman ya nggak akan ada serangan mendadak karena sebelum serangan itu tiba intelijen Israel sudah wah itu sangar ya. Jadi kalau mau perang itu intelijen itu sudah tahu. Oh iya iya betul betul. Misalnya Siap, nih siap. saya nih tiap hari saya mendapat surat dari Haifa. Nah, Ah, ini contoh nih. Ya, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Ya, luar biasa. Saya mau tampilkan sedikit ini ya tadi ya. Mana ini? Pak Paul boleh Ya, nanya? boleh, Mumpung boleh. belum ada. Ya, boleh, Mumpung boleh. belum ada. Ini kalau di setiap kota di Israel itu memang ada bom shelter ya Pak ya? Iya, Pasti ada. bukan setiap kota, biasanya setiap satu RT malah. Oh, berarti banyak banget dong ya? Apa Banget. jumlahnya? Iya, Oh. setiap RT itu. Dan itu, sorry, kalau ini saya penasaran, itu ukurannya berapa kali berapa meter sih? Ya, itu kan setiap Segede rumah rumah. rumah satu komplek perumahan itu kan, bawahnya ada Ya. bunkernya. Ah, Oh iya satu RT, jadi kalau ya nggak tahu berapa kali berapa meter ya, saya belum pernah masuk. Tapi itu pokoknya dari seluruh Israel, di seluruh pemukiman Yahudi dan yang resmi ya, pokoknya yang resmi itu selalu ada ya. bunkernya di bawahnya. Oh, jadi dari Pak Paul selama di Israel belum pernah ibaratnya lah ada serangan roket gitu ya? Nggak pernah, belum pernah sampai Oh, harus belum ya? di bunker ya, belum pernah. Baik, baik. Tapi kalau kayak tadi yang Netanyahu lari-lari itu memang wajib. Jadi begitu ada sirene itu memang wajib. Ya. Itu diwajibkan. Sama seperti kalau di Belanda nih ya, tiap hari Senin kita ada sirene latihan handphone kita tuh tiap hari Senin. Indonesia nggak ada ya Nah, peringatan gitu jarang ya. Kita di Belanda itu nah, setiap hari Senin ada sirene. kalau kalau misalkan pagi sampai sore oke lah Pak, cepet responnya. Nah, kalau kalau kita lagi tidur gimana tuh Pak? Makanya satu RT bunkernya. Jadi begitu Iya, maksud saya ada kalau lagi bunyi, tidur mereka gitu. lari semua ke bunker itu. Ya artinya harus aware gitu ya kalau ada sirene gitu ya. Kan kalau misalnya nih lagi aman ya nggak akan ada serangan mendadak karena sebelum serangan itu tiba intelijen Israel sudah wah itu sangar ya. Jadi kalau mau perang itu intelijen itu sudah tahu. Oh iya iya betul betul. Misalnya Siap, nih siap. saya nih tiap hari saya mendapat surat dari Haifa. Nah, Ah, ini contoh nih. maksudnya Hari ke ini ada pribadi Pak kuliah ya, Paul. hari ini kuliahnya di rumah ya, hari ini ada ini ya, contoh ini ya. Nah, ini contoh kita nih ya, ini kan dari Haifa kita ada selalu ada surat. Hmm, Ben, ini ya,
Ini dari Haifa nih sebentar nih. Ini ada surat dari Haifa nih kita nih kan. Ini merah nih. Ini peringatan nih. Kita hati-hati nih gitu ya. Nah, ini sudah aman. Kita udah ada kuliah lagi boleh. Nah, kita selalu diperingatin begitu. Ya, ini ada peringatannya. Setiap hari kita dapat update, mungkin sehari bisa berapa kali itu, tergantung lagi ininya. Nah, ini kan kayak ini nih, ini peringatan, ya kan? Ini ada peringatan lagi segala macam. Ini kita selalu ya di update terus ya dari Haifa itu. Kenapa Pak Andi? Enggak, kalau di middle of America itu kan sering terjadi tornado tuh. Angin kencang. Itu kebanyakan orang di middle America itu rumahnya itu harus ada basement. Ya, kalau di Amerika semua ada basementnya ya. Iya, jadi begitu sirine bunyi tengah malam pun anak istri harus langsung turun ke basement. Betul. Soalnya itu nah kalau kita di California susah. Soalnya kita ini kan negara gempa bumi. Jadi nggak ada sirine, tahu-tahu kejadian aja gempa bumi. Nah itu, tapi kan pelajar-pelajar di sini dilatih, sering-sering gitu latihan. Kalau ada gempa, langsung disuruh turun ke bawah meja. Itu anak-anak kecil di sini ngerti dari umur TK sampai dari TK udah ngerti. Begitu earthquake langsung turun ke bawah meja. Nah kalau di Israel ya sama aja. Begitu sirine bunyi, harus ke bunker. Kalau kamu nggak ke bunker ya bisa mati konyol. Kan gitu. Nah ya, ini berarti pemerintahannya peduli ya sama warganya, ya, nyawa warganya itu. Israel dan Amerika luar biasa. Kalau yang basement itu pasti semua rumah ada basementnya. Cuma ada bunker khusus untuk itu ya. Untuk bunker khusus untuk perang nuklir sekalipun mereka punya ya. Ya. Jadi kalau perang nuklir Israel siap sekali. Iya, enggak dari Benjamin kan dia juga concern waktu dia pidato dia bilang untuk semua rakyat Iran, kita ini nggak melawan kalian, saya melawan Khomeini, melawan pemimpin kalian. Dia bilang kan, bayangkan kalau semua udah damai, kita hidup berukun, kan hidup kita bakalan enak dunia makanya. Itu Benjamin pidatonya ngomongnya gitu. Jadi makanya di sekarang targetnya itu ya kepala Hezbollah, ketuanya diantem, Hamas ketuanya diantem. Sekarang Iran ini lagi dikejar, ya kan? Lagi diantem tuh si Khomeini, ya kan? Itu jadi jangan punya pikiran Israel ini jahat, enggak. Mereka jahat untuk cari kepalanya. Kalau kamu tinggal daerah kepalanya ya udah ikut matilah kau, kan gitu. Jadi kalau saya lihat lagi balik lagi kita ke Indonesia ya Pak Paul. Indonesia ini rakyat harus bisa belajar bahasa asing dari kecil. Saya menganjurkan bahasa Inggris, tapi kalau enggak ya. Jadi kita ini nggak dibodoh-bodohin sama berita-berita tadi yang Pak Paul nyalakan dari berita TV One, berita apalah gitu namanya, yang berita-berita, ya kan? Iya. Sampah kan, ya isinya. Iya, tampak sekali isinya. Kita ini rakyat dibodohin, rakyat Indonesia, ya dari Tribun gitu-gitu. Aduh, kalau siaran, begitu loh. Jadi orang Indonesia harus sudah mulai belajar bahasa asing, dengerin ya Voice of America atau BBC ya kan dari Indonesia. Itu jadi belajar. Jadi harus ngerti juga Islam itu membodohkan. Gak ada Islam yang ngajarin orang jadi pinter. IQ 70. Iya kan? Islam itu membodohkan. Anda pinter buat dirinya sendiri ya. Balikin lagi. Nah, itu 3 hari yang lalu saya baca itu ini kaget juga. Singapura contoh soal. Dia cerita kenapa Singapura bisa maju pesat. Dia bilang sejak ajaran agama diberhentikan di Singapura, tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Wah, saya kaget, benar. Dia bilang agama itu persoalan pribadi, harus diajarkan di rumah ibadah. Diajarkan di rumah, tidak diharuskan diajarkan di sekolah. Saya bilang, sejak itu katanya Singapura maju pesat. Ini saya pikir-pikir benar juga. Indonesia terlalu terbodoh-bodohin gara-gara ya ajaran agama, ajaran setan. Jadi makanya haruslah baca-baca. Terus kasus kedua, orang Indonesia ini kadun-kadun harus sadar kalau
apa namanya, agama Islam itu cuman buat orang Arab. Nabinya juga untuk nabi orang Arab. Jadi Muhammad is not a messenger for Indonesia. Muhammad itu orang Arab. Itu ada di bukunya di Quran. Gimana ngomongnya ya? 14:4 itu adalah pasal 14 ayat 4 misalnya. Itu sana dituliskan kalau Islam itu buat Arab only. Jadi kalian yang di Indonesia ini jangan ke Arab-Araban. Muhammad. Jadi di Indonesia nggak ada nabi untuk Indonesia itu nggak ada. Soalnya nabinya khusus buat orang Arab. Nabinya Ya Nabi kan? 26. Nabinya untuk Indonesia. Kecuali Nabi 26. Ya, Nabi 26 boleh, Biar saya- Cina boleh, Indonesia boleh, Jawa boleh, kan gitu. Belanda boleh, bisa bahasa Belanda, Inggris juga boleh, ya kan? Jadi itu yang penting itu kalau menurut saya, belajarlah bahasa asing, jangan belajar bahasa Arab yang kamu nggak ngerti artinya. Itu loh. Jadi hidup kalian ini maju, ya kan? Nah, gitu aja deh Pak Pon. Saya lagi Ini video bagus nih. Ya, video bagus ya.